Udah ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas Rama tolong dipimpin doa. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Di sini siapa? Oh, Rizik. Oh, ini nama nggak masuk? Iya. Oke, baik. Saya akan mengabsen kalian sambil Boleh saya terbang. panggil namanya. Kalian silakan maju, ambil satu-satu. Nanti kalian tuliskan perasaan kalian hari ini. Ya, yang kalian lagi sedih, yang kalian lagi bahagia, yang lagi patah hati, ya. Nanti kalian silakan ambil. Ahmad Maghribi. Akrom. Nanti tulis langsung ditempel ya, Nak. Alfi. Satu aja ya. Alfi. Almira. Ardela. Arya. Aurora. Dewa. Deswita. Iya. Dwi Cahyati. Fania. Iknama. Iknama ada kabar nggak, teman-teman? Tidak ada, Bu. Jessica. Jihan. Juliana. Khalifa Rizik. Muhammad Rafi. Langsung tempel ya ekspresi kalian hari ini. Perasaan kalian seperti apa? Muhammad Akbar. Muhammad Arif. Muhammad Reni. Najwa. Nurul Aisyah. Nur Rizki, maaf. Rizka Juliana. Rulis. Langsung tempel, yang sudah langsung tempel ya, Nak. Rulis. Salwa. Siti Bunga Lestari. Sri Nur Aini. Syahira. Trimandala. Terima kasih yang sudah mengekspresikan perasaannya hari ini. Terima Warni. Warsi. Windy. Zahra. Silakan yang sudah ditempel. Masya Allah. Ada yang lagi senang banget. Ada yang lagi happy. Senang sekali. Senang, bahagia dan gembira. Ayo yang lainnya ditunggu ekspresinya, perasaannya hari ini. Adakah kalian perasaannya yang lagi sakit? Oh, Masya Allah, ada yang capek, bahagia karena harus
jadi petugas dan istirahat. Bahagia karena ketemu teman-teman. Ayo yang lainnya ditunggu segera. Masya Allah. Mandala sudah. Perasaannya Mandala apa sih hari ini? Senang. Oke. Happy. Bahagia, semangat, senang tapi sedih. Ada yang senang tapi sedih. Perasaan hari ini bahagia, tapi capek, pusing. Bahagia, sip. Sudah, ada lagi yang belum? Ya Bu. Ayo ditunggu yang belum. Ayo yang ditunggu yang belum. Ya, sudah semua ya? Sudah. Wih, lagi sedih. Saya lagi sedih. Baik, anak-anakku sekalian, apapun perasaan kalian hari ini, kalian harus semangat karena di awal pagi kalian harus beraktivitas. Kalau kalian lemes, ya, nanti selanjutnya akan lemes. Tapi kalau kalian lagi sedih, dinetralkan sedihnya. Oke semuanya? Oke. Baik, kita bikin dulu. Silahkan berdiri. Biar kalian harus semangat. Hari aja. Oke. Siap ya. Ayo berdiri. Menggapai bintang, Tangan ke samping, burung terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, di atas pagar, kiri, Atas, bawah, siap berdoa. dua jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Dua jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. empat jari kanan, Empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat terlincik. lima jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. ku siap berdoa. Menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, Duduknya rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, bola melingkar di atas mangga. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan,
Empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Empat jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih. Sudah pada senang belum? Oke, belum? Belum. Semoga yang sedang sakit, saya doakan pada sehat semua ya. Amin. Sudah anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang K3LH. Oke, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu K3LH? Ada yang tahu apa itu K3LH? K3LH dan budaya kerja industri. Kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup ya. Jadi yang namanya kita bekerja ya, yang namanya kita menggunakan peralatan itu pun ada SOP-nya. Ada tata tertibnya, nggak sembarangan. Nah, ini keselamatan dan kesehatan kerja. Coba kalian lihat, kalau kalian lihat ada logo dari K3LH, kelihatan nggak? Mau dimatikan nggak lampunya? Nah, sip. Ya, ini arti lambang logo K3LH. Lihat. Kalau tanda seperti ini biasanya tentang kesehatan. Nah, ini palang bebas dari kecelakaan. Makanya setiap ruangan mestinya harus ada yang namanya P3K. Kita nggak minta yang namanya kesehatan, tapi ke musibah. Tapi yang namanya musibah datang tiba-tiba. Di antara kita tidak ingin yang kena musibah. Kamu pengen nggak kena musibah? Kenapa nggak pengen? Karena bahaya. Merugikan siapa? Merugikan diri sendiri dan pastinya merugikan orang lain yang mengurusi kita. Nah, lihat. Ini warna hijau. Warna hijau ini selamat, sehat, dan sejahtera. Semoga kita semua selamat ya. Amin. Di sini siapa yang ingin bekerja? Saya. Semoga kalian semua mendapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Nah, ini gigi nih, 11 gigi roda. Ya. Ini adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini tentang peraturan tentang keselamatan kerja. Ya. Nah, ini roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Di sini ada yang lagi sakit. Kamu sakit apa, Nak? Kamu sakit apa? Pilek, puyeng. Berarti harus makannya dijaga. Kalau kita sakit, puyeng, bisa kerja nggak? Misalkan lagi ngetik tiba-tiba haji mengganggu. Atau misalkan kita lagi kerja tiba-tiba kepalanya pusing. Aduh. Ada yang pernah pingsan nggak? Siapa yang pernah pingsan? Bunga, Bu. Kamu pernah pingsan? Perasaannya enak nggak? Nggak enak. Ya, sama waktu kecil saya pernah
Ceritanya namanya waktu kecil kita main ibu-ibuan, terus ada sapu sampah kayak gini-gini, nggak taunya itu memegang kabel listrik. Kabel listrik pun itu sudah dilakban. Jadinya langsung kesetrum dan lengket. Alhamdulillahnya masih ada nyawa, masih dikasih hidup. Langsung buru-buru keselamatannya apa? Dimatikan skringnya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pernah ada saudara saya kesetrum langsung meninggal. Jadi kalau misalkan kesetrum jangan tolongin pakai tangan kosong, pakai kayu. Ya, jadi benda yang tidak menghantarkan arus listrik. Oke. Nah, simak video ini. Kedengeran nggak? Ketiga, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Di mana di bagian yang pertama itu kita fokus membahas tentang kecelakaan kerja. Nah, di dalam video ini kita akan lanjut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah tentang pengertian K3, dasar hukum K3, tujuan K3, dan ruang lingkup K3. Nah, seperti Tolong disimak ya. video ini selanjutnya. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Yang pertama adalah pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta Nih produksinya. tadi tahun berapa? Berdasarkan tentang keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga dapat ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah aspek filosofi. Dari aspek filosofi, K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan dari aspek ilmu, K3 diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga ditinjau dari aspek praktis atau etimologinya. K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum dalam penerapan K3. Nah, ini kalian harus tahu sebagai pekerja, kalian harus tahu dasar hukumnya. Keselamatan kerja. Nah, di mana di dalam undang-undang ini mencakup tentang tempat di mana dilakukan pekerja bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang berada di sana, dan adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Apalagi kalau kalian kerja di proyek ya, harus diperhatikan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 yang berbunyi setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987
tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nah, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 ini berisi tentang tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih, dan tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, itulah beberapa dasar hukum penerapan K3. Nah, selanjutnya adalah lambang K3. Bentuklah. Ini ya, ini tadi udah saya jelasin lambang K3 tadi ya. Oke, ini dia. Ini atribut saat kita bekerja, ya. Nah, ini helm pengaman. Ini buat apa? Mengamankan kepala. Kalian pun misalkan ketika kalian kan anak TKJ ya, ketika kalian bukan hanya di pabrik, misalkan ketika kalian lagi naik tower, ya harus menggunakan yang namanya helm. Ketika kalian narik kabel, maupun ketika kalian masuk ke dalam gorong. Kan misalkan kalian yang lagi narik kabel fiber optik tuh, ya kan? Apalagi anak TKJ naik ke tower, harus pakai yang namanya alat safety, harus pakai helm. Seperti tadi yang saya bilang, yang namanya musibah tidak ada yang ingin kena musibah, tapi yang namanya musibah datang tiba-tiba. Ya. Nah, ini pelindung telinga. Misalkan yang lagi kerja proyek atau misalkan ketika di perusahaan, pasti kan telinganya bising ya. Jadi harus pakai pelindung telinga. Ini yang namanya rompi safety. Nanti di lab saya kasih lihat rompi safety-nya. Ya. Ini rompi safety untuk apa? Melindungi badan. Sama ketika kalian naik tower, ketika kalian masuk ke gorong-gorong, semuanya harus menggunakan yang namanya rompi. Ini kacamata pelindung. Nanti ketika kalian kelas 11, kalian akan belajar fiber optik. Harus pakai kacamata. Karena nanti bisa kena cahaya, kena apinya juga. Nah, harus pakai masker, pakai sarung tangan terutama. Karena jari-jarinya itu, serat-serat kacanya itu nusuk jari. Jadi harus pakai sarung tangan. Nah, yang selanjutnya pakai sepatu pelindung. Ketika misalkan kalian lagi naik tower, pastikan di situ bawa tang krimping, bawa apa lagi? Bawa kabel apa segala macam. Ketika misalkan tang krimpingnya jatuh kena kaki, pakai sepatunya sepatu biasa, pasti sakit. Ya, jadi harus pakai sepatu safety. Oke. Nah, ini dia yang di jurusan kita. Ya, posisi di depan komputer yang benar. Coba Rama, mohon bantuannya Rama sebagai Rama sebagai model. Ya. Nah, dilihat posisi di depan komputer. Kepalanya tegak. Coba. Kepalanya tegak. Biasanya kita kayaknya lebih enak duduk kayak membungkuk. Padahal itu merusak badan kita. Emang enak duduk seperti itu. Tapi lama-kelamaan akan merusak badan, merusak tulang kita. Ya. Jadi posisi duduknya kepala pertama tegak. Posisi monitor sejajar dengan kepala. Jadi tidak ada yang seperti ini. Atau misalkan nih biasanya nih anak-anak kalau misalkan lagi main warnet, wah, monitornya udah kayak pengen dimakan.
Ya kan? Iya, jadi iya, posisi monitor sejajar dengan kepala. Posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Coba Rama, diukur posisi monitornya. Ini monitornya misalkan. Nah, sip. Ya, jangan terlalu jauh juga nanti, kan susah nanti. Oh gitu. Oke. Oke, siap. Nah, tangan sejajar dengan lengan bawah. Tangannya sejajar dengan lengan bawah. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang bungkuk seperti ini. Ya, yang ada nanti kalian akan sakit tulang-tulangnya. Ya. Nah, tata letak meja yang nyaman. Nyaman nggak? Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Wah, posisi kakinya mentok. Padahal biasanya kakinya itu masuk ke dalam kolong meja. Gitu ya. Alas duduk yang empuk. Empuk. Kalian kenapa harus duduk yang empuk? Biasanya kalau misalkan orang kebanyakan duduk Iya. Jadi jangan salah, ketika kalian mungkin masih muda, belum ada penyakit. Nanti ketika udah 40 tahun ke atas, penyakit mulai datang. Ya. Nah, terus bahu rileks. Punggung tegak. Ya. Jadi misalkan kamu pegang posnya, coba pegang posnya. Ya, jadi tidak tegang juga, tapi tidak melemaskan badan sehingga Nah, ini dia. Ini jaraknya ya. Apalagi kalian semua para pengguna komputer. Ya. Jarak mata 40 sampai 75 cm. Nggak ada tuh yang namanya begini. Itu ya. Iya, nanti minusnya bertambah. Atau bahkan nanti jadi matanya juli. Gitu ya. Nah, ini dia. Posisi tangannya dia bentuk siku 90 sampai 100 derajat. Nah, ini posisi berdirinya, kakinya 38 sampai 55 cm. Oke, nggak ada yang namanya ketika kalian duduk, mohon maaf, angkat kakinya udah kayak di warnet. Ya kan, biasanya gitu kan anak-anak kan? Iya. Itu juga bikin pegel. Butuh relaksasi juga. Oke, paham ini jaraknya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Baik. Oke, nah ini. Silakan. Terima kasih Rama. Ya, ini prosedur menyalakan komputer. Jadi meskipun kalian anak TKJ, kalian pun harus mengikuti peraturan yang namanya cara menyalakan komputer. Biasakan sesuai dengan SOP-nya. Pastikan semua kabel power sudah terhubung dengan aliran listrik. Jadi jangan sampai kalian sudah pasang di USB padahal belum nyala yang namanya laptopnya atau komputernya. Biarkan dia loading dulu. Itu ya. Nah, tekan tombol power yang terdapat pada CPU. Ya. Tekan tombol power pada monitor. Atau misalkan kalau pakai laptop bisa langsung nyalain tombol powernya, ya. Nah, tunggu booting hingga selesai sampai muncul Windows, baru kalian siap digunakan. Jangan mentang-mentang terburu-buru, belum ngebooting langsung kalian colokin. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, baik. Nah, nih biasanya prosedur ini mematikan komputer
komputer. Biasanya kalau mematikan komputer langsung cabut kabelnya. Atau misalkan kalian bahkan ada yang laptopnya nggak dimatiin, ditutup begitu aja. Ya, yang ada nanti rusak. Siapa pengalaman pribadi? Nah, kan? Kalau rusak nyesel nggak? Padahal itu kecil, tapi berdampak fatal yang besar. Ya. Nah, sebelum mematikan komputer atau laptop, pastikan semua program sudah disimpan. Terkadang kita males, ya, main keluar aja, main close. Padahal pas udah di close, ya lupa nge-save. Pernah nggak kayak gitu? Tapi kalau aplikasi Canva mah enak ya, nggak usah di-save, langsung auto tersimpan. Nah yang kedua, menyalin atau copy file yang telah dikerjakan ke Google Drive. Biasalah kalian mengaktifkan Google Drive. Jadi nanti kalian mencari data lebih mudah. Nah, selanjutnya tutup semua program yang masih terbuka atau beroperasi. Jadi kalian close-in dulu. Jangan Word-nya masih terbuka langsung shutdown. Excel-nya masih terbuka langsung shutdown. Kayak ibarat kata kalau manusia tiba-tiba langsung suruh tidur, lagi makan, belum minum langsung suruh tidur, enak nggak? Kesel? Kesel. Ya. Nah kalau sudah semuanya ditutup, baru klik power, kemudian pilih shutdown. Tunggu dulu, kalian harus sabar sampai dia benar-benar mati. Kadang kita enggak, masih ngebooting, masih muter, udah ditutup. Pernah nggak kayak gitu? Ya, jadi sekarang ketika kalian sudah mempelajari K3LH, udah nggak ada lagi ya mematikan komputer atau laptop secara paksa. Jadi harus tunggu sampai benar-benar mati. Oke, sip. Nah, ini dia penerapan K3 dalam menggunakan komputer. Yang pertama, kita harus aware sama diri kita. Kita harus perhatian sama diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang memperhatikan kita? Ya enggak? Nanti kalau yang sakit, siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi kita harus aware sama diri kita. Nih lihat. Setiap 20 sampai 30 menit berdiri. Coba berdiri. Apalagi yang main handphone atau main laptop, kalian berdiri. Kalian boleh berjalan ke depan atau melakukan peregangan ringan mengurangi ketegangan otot. Jadi ketegangannya misalkan ya, kalian kedepankan tangannya. Apalagi nanti kalau ketika kerja di kantor ya, jadi security server ya, atau misalkan kalian jadi NOC, itu pasti lelah. Iya, tegang, capek. Jadi kalian harus melemaskan atau meregangkan otot minimal kalian seperti ini bagi tangan kalian. Atau misalkan kalian ke samping, ya, ke atas. Jangan sampai itu kelamaan. Nanti bilang kamu lagi ngapain? Ya. Nah, nih, yang selanjutnya menerapkan aturan 20-20. Setiap 20 menit arahkan pandang kalian ke objek 20 kaki sekitar 6 meter, minimal 20 detik untuk merelekskan mata. Yang biasa main game, yang biasa ngelihat
handphone kelamaan. Oh. Wah, jadi pejamkan mata kalian minimal 20 detik. Atau misalkan ini handphone, ya. Misalkan handphone kalian terbiasa melihat handphone. Jadi jangan terus-terusan melihat handphone. Usahakan lihat ke atas dulu atau ke samping. Jadi istirahatkan mata. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita untuk merilekskan mata. Baik, silakan duduk. Nah, ini dia. Coba lihat. Ini correct, ini incorrect. Ya, posisi yang benar dan posisi yang salah. Kalian pernah dengar ada orang salah kejepit? Oh, ada di sini ada pernah salah kejepit? Enggak pernah. Oh, ayah kamu. Kalau salah kejepit itu pengobatannya itu lama, harus terapi. Ya, apa? Oh, nenek kamu, ya. Jadi posisikan yang benar. Ketika berjalan, ya. Ketika berjalan pun ada posisi yang benar dan posisi yang salah. Ketika kita memanjakan badan kita begini, kita akan terbiasa jalan seperti ini. Ya, nih. Ketika melompat juga, kalau misalkan kita begini, ini posisinya salah. Itu. Ini posisi sedang mengangkat beban, lihat. Kalau mengangkat beban, tidak langsung begini, tapi kakinya yang bermain. Oke? Siap. Jadi ketika misalkan kalian mau nanti ngangkat barang-barang, ngangkat kabel, ya. Jadi posisinya jangan langsung membungkuk, kakinya yang dimainin, ambil. Jadi tidak seperti ini, nanti bikin sakit. Bikin apa? Sakit. Ya. Ini yang benar seperti ini. Ini juga posisi ketika misalkan kalian ada kerjaan di handphone. Ya. Ini posisinya yang benar, jadi tidak terlalu dekat. Oke. Nah, tolong Widi dibacakan kesimpulannya. Penyakit akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Penanggulangan A melibatkan kesadaran akan penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. K3 baik dari perusahaan maupun pekerja. Terima kasih Widi. Jadi ketika kita ada penyakit akibat kerja, kondisi kesehatan oleh pekerja atau lingkungan kerja, kita harus melaporkan sama atasan kita. Jadi biar ada tanggung jawab dari perusahaan. Hai. Halo. Di SMK 36 pernah ada anak PKR, dia tapi jurusan teknik pemesinan. Teknik pemesinan itu dia ngelas, ketika lagi ngelas tangannya luka sampai mengakibatkan patah. Serius? Jadi yang membiayain rumah sakit itu kantornya. Anak ini pengen nggak kena musibah? Enggak. Cuma kita harus waspada. Kenapa? Ternyata ketika ditelusuri, ya, dia ketika lagi ngelas dia lengah, kenalah tangannya. Apa? Lagi galau. Lagi galau. Sama kayak kamu ya, lagi galau ya.
Oke. Nah, thank you. Sekarang saya mau kita pembagian kelompok. Coba berhitung, Nak. 6. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. Pahit. Nggak fokus. 6. 2, 3, 4. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1 duduk di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. Satu siapa? 2. Ketemunya ada kita. Nanti berkelompok. Nanti berkelompok saya akan mengajak kalian. Ini udah banyak banget. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, nanti saya akan ajak kalian baris di belakang saya per kelompok. Kita ke lab K3LH. Siap semuanya? Siap. Bawa alat tulisnya, bawa bukunya, boleh kalian akan mendokumentasikan juga boleh. Kalau sudah siap, let's go. Ayo, Nak. Ditahan. Kita ke lab sana ya. Iya, Bu.